Kalau bukan karena ujian di dunia dan musibah-musibah yang meneranya, tentulah seorang hamba itu akan terjangkiti penyakit sombong, kibar, kemudian penyakit bangga diri, ujub, kemudian wal farainah, keangkuhan, wa qaswatil qalb, dan mengerasnya hati. Dan itu semua ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan, yang menyebabkan kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu ta'ala fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para imam dan pengurus Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga langkah kaki kita begitu ringan, begitu mudah diayunkan untuk menghadiri taklim setelah sholat maghrib. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewanti-wanti umatnya dengan beragam ujian agar bersabar dan pada sisi yang lain bersyukur atas karunia musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-10 dari 100 hadis pilihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima," tidak ada yang menimpa seorang muslim dari beragam musibah, min nasobin, baik itu berupa sakit yang terus menerus, wala wasobin, ataupun kelelahan yang memberatkan tubuh, wala hammin, atau kekhawatiran tentang masa depan, wala hazanin, tidak pula kesedihan-kesedihan, wala adan,
tidak pula gangguan-gangguan dari manusia. Wala ghammin, atau perasaan batin yang begitu berat. Hatta syaukata yushakuha, bahkan duri yang mengenai kaki atau yang menancap di kaki dan di tubuh, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, itu semua sebagai penghapus dosa-dosanya di masa lalu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ke-10 ini terkait dengan hikmah musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap orang itu akan mendapatkan ujian yang beragam. Baik itu yang berupa kebaikan ataupun yang berwarna keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Bagaimanapun cara dan jalannya itu sudah Allah tetapkan. Baik karena sakit atau sehat, baik di saat mukim ataupun dalam perjalanan, baik itu di usia tua ataupun muda, dan begitu seterusnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian kembali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna dari wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemalangan dan kesejahteraan, kesenangan. Kemudian menguji kita dengan sakit dan dengan kesehatan yang maksimal. Kemudian menguji kita dengan kesempitan dan kelapangan. Dan begitulah setiap warna keburukan dan kebaikan itu pada prinsipnya adalah sebagai ujian. Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menyebutkan bahwa tidak sedikit orang-orang yang beriman itu bersabar dengan ujian yang bersifat keburukan, dari sakit, dari bencana, dari musibah, dari kegagalan panen, dari kematian orang-orang terkasih, dan begitu seterusnya, dari kemiskinan, bersabar. Tetapi sedikit dari hamba-hamba Allah yang beriman yang sabar menghadapi cobaan dan ujian yang berupa kebaikan, baik itu kesehatan, kesuksesan, jabatan, pangkat, kekuasaan, kemudian hal-hal yang menyenangkan yang lain. Karena apa? Karena
kebanyakan manusia tidak menganggap bahwa kesenangan, kebaikan dan yang seirama dengan itu adalah juga merupakan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian kembali. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini itu hanya sementara. Kita akan kembali kepada tempat keabadian kita, yaitu surga atau neraka. Sebagaimana orang yang merantau di dunia, orang yang merantau di dunia itu apabila kembali ke rumahnya, kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke kampungnya, itu malu apabila tidak membawa bekal yang cukup, tidak membawa oleh-oleh kepada keluarganya. Maka demikian bahasa Allah Subhanahu wa taala, yang kehidupan kita yang sejati adalah di akhirat, perlu menyiapkan bekal, perlu menyiapkan oleh-oleh yang cukup agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nadhirah, dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan bersinar-sinar. Kemudian warna ujian yang lain seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'im minal khawf, dari sedikit rasa takut. Takut bisa jadi karena musuh yang menghadang, bisa jadi karena penyakit yang Allah hadirkan seperti kemarin COVID-19, COVID-19, dan katanya sekarang masih ada COVID itu. Ya, manusia ketakutan dari sebagian rasa takut. Walju, kemudian rasa lapar, kemiskinan. Dan ternyata kemiskinan dan lapar itu identik. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun sebagian ulama menyebutkan hadisnya statusnya dhaif, tetapi bisa dijadikan pegangan. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir saja orang fakir dan miskin itu menjadi kafir, artinya mudah menjadi orang yang meninggalkan keimanannya. Dan ini terbukti berdasarkan pengalaman dan fakta. Itu banyak orang yang menjual akidahnya hanya karena satu karton Indomie, hanya beberapa kilo beras, hanya beberapa fasilitas yang dianggap ringan sebenarnya oleh sebagian orang, tapi akidahnya digadaikan. Wa naqsim minal amwal, kemudian kekurangan harta, bangkrut, usahanya tidak berkembang, jabatannya dicopot, kemudian di PHK dari pekerjaannya dan seterusnya. Itu semua bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Wal anfus, kehilangan orang-orang terkasih, orang tua, anak, saudara kandung, bibi, paman, karib kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Itu juga bukan sesuatu yang ringan. Apalagi orang tua meninggal pada saat anak-anak berusia muda, itu sangat-sangat berat. Wathamarat, dan kurangnya buah-buahan, artinya gagal panen dan sejenisnya.
Nah, itu semua akan menjadi kabar gembira wa basyiris sabirin bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Dan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang ke-10 ini, itu merupakan salah satu dari hikmah ujian dan musibah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima," tidak ada musibah pun yang menimpa seorang muslim, min nasobin, dari sakit yang terus menerus. Jadi sakit berkepanjangan, tidak juga sembuh, ini juga merupakan ujian yang tidak ringan. Bahkan ada sebagian orang yang didera sakit karena merasa atau klaim dari dokter sulit sembuh, maka dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, nggak kuat menahan beban yang berat. Sekitar 3 minggu yang lalu, itu di daerah 25 masuk daerah Bantul, ya dekat kita di situ, ada orang yang mati gantung diri. Jadi setelah sehari tidak pulang ke rumah, ternyata hari berikutnya diketahui dia menggantung diri di sebuah pohon. Di sebuah pohon di dekat ledeng itu. Ini bisa jadi sebabnya karena terbelit hutang yang banyak. Bisa jadi juga dipicu oleh BBM yang terus naik. Iya. Sudah kendaraannya model lama, kemudian harga BBM-nya naik terus, bingung. Sementara harga sembako dan yang lain, ya harga kebutuhan juga ikut naik. Dan kalau sudah naik itu sulit turunnya. Nah, bagi orang-orang yang berpikiran sempit, maka jalan mudah yang ditempuh yaitu dengan membunuh diri. Karena mengira dengan bunuh diri itu segala persoalan hidup akan berhenti. Padahal dengan bunuh diri itu persoalan yang sesungguhnya baru dimulai. Wala wasobin, kemudian tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim berupa keletihan. Keletihan itu apa keletihan? Capek mengais rezeki itu bukan tidak capek. Jadi akhir bulan itu kadang-kadang gaji sudah habis. Itu masih mending sampai akhir bulan. Ada sebagian orang itu di pertengahan bulan sudah habis. Dan tidak sedikit yang diuji dengan persoalan ini, artinya rezekinya itu berat. Rezekinya Allah sempitkan. Sudah usaha ini, usaha itu, mengais rezeki ini, mengais rezeki itu, tetapi rezeki yang didamba tak kunjung datang. Nah, ini juga ujian yang sangat berat. Wala hammin, kekhawatiran tentang masa depan, sehingga dengan kekhawatiran yang berlebihan membuat orang frustasi, membuat orang patah hati, membuat orang merasa bahwa jalan telah buntu. Akhirnya putus asa yang dirasakan,
Sementara putus asa itu adalah merupakan bibit-bibit dari kekufuran. Wala yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Dalam surah Yusuf ayat 87, dan tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi membiarkan diri kita dipenuhi dengan putus asa, harapan telah buntu dan seterusnya, itu telah membiarkan bibit-bibit kekufuran tumbuh di dalam batin kita. Wala hazanin, tidak pula musibah yang berupa kesedihan. Ya, kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang tercinta. Termasuk dalam bab kesedihan ini sudah mendapatkan pekerjaan kemudian di PHK. Siapa yang tidak bersedih hati? Dicopot dari jabatannya, terkena fitnah dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari kesedihan dan kesedihan. Kemudian wala adan, tidak pula diuji dengan gangguan-gangguan, gangguan fisik atau gangguan non fisik. Ya, misalnya mendapatkan ancaman. Mendapatkan ancaman ini termasuk gangguan. Ada beberapa teman yang motornya dipinjam oleh orang lain tanpa izin. Ini bukan ustadz, yang lain. Ternyata banyak. Ini juga termasuk dari bagian musibah. Bagian dari musibah, gangguan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebutuhan vital manusia itu adalah rasa kenyang dan rasa aman. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diantara salah satu doanya itu, Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Jadikanlah negeri ini Mekah menjadi negeri yang aman sentosa, dan berikanlah buah-buahan kepada penduduknya. Artinya orang yang tersedia buah-buahan, sudah barang tentu makanan yang lain lebih cukup lagi. Kenapa? Karena ada rasa aman tetapi perut kosong, itu juga orang tidak merasa nyaman. Sebagaimana ada keamanan atau sebagaimana perut kenyang tetapi rasa aman tidak ada, manusia juga menjadi ketar-ketir. Ketar-ketir. Salat saja ketar-ketir. Wah, jangan-jangan diambil orang kendaraannya. Menjadi terganggu. Nah ini, wala hazanin, wala adan, wala ghammin. Kemudian ujian yang lain itu berupa kekhawatiran batin. Jadi kalau tadi hammin itu kekhawatiran pikiran, kalau ghammin itu kekhawatiran secara batin. Ini semua dipicu oleh 5 hal yang disebutkan tadi itu. Yang disebutkan dari sakit terus-menerus, kemudian kekhawatiran pikiran, kemudian keletihan, kemudian kesedihan, gangguan, itu menyebabkan orang ghammin, akan menderita kekhawatiran batin, ketidaknyamanan hati. Hatta syaukata yushakuha, termasuk pula adalah duri-duri yang menancap di kaki atau di tubuh, yang menggambarkan luka secara fisik.
Itu semua apabila kita bersabar, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, sebagai penebus dosa-dosa bagi orang yang mendapatkan ujian atau musibah itu. Nah, maka hikmah musibah yang pertama itu adalah bahwa musibah itu sebagai takfirud dzunub, sebagai penebus dosa. Kemudian yang kedua, hikmah ujian yang lain adalah sebagai parameter keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan mudah mereka akan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji sebagai ujian iman. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, yang tujuannya agar Allah mengetahui dengan ujian itu siapa orang-orang yang benar dengan keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Ketika terjadi perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, di mana kaum musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berjumlah 3.000 personil datang dari Mekah menuju Madinah untuk menuntut balas kekalahan mereka dalam perang Badar tahun kedua setahun sebelumnya. Jumlah mereka ada 3.000 personil, sementara kaum muslimin itu hanya berjumlah 1.000 orang. Ketika Rasulullah SAW menguji kesanggupan mereka untuk menghadapi kufar Quraisy, maka Rasulullah melontarkan penawaran, ya sahabat, bagaimana pendapat kalian? Kita keluar dari Madinah menyongsong mereka, atau kita bertahan saja di Madinah? Dan pada saat itu yang disebut dengan Madinah itu yang berada dalam pagar Masjid Nabawi sekarang. Itu di awal-awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun di akhir-akhir itu yang disebut dengan Madinah kota suci itu diberikan batasan oleh Rasulullah yang lebih lebar lagi, termasuk Uhud itu masuk Madinah di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Tapi di awal-awal yang disebut dengan Madinah itu adalah Masjid Nabawi dan sekitarnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan apakah kita keluar dari Madinah, itu ya keluar dari sekitaran Masjid Nabawi menyongsong mereka, atau kita bertahan di Madinah. Bagi kaum mukminin yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki semangat juang yang tidak pernah punah, terlebih bagi mereka yang pada perang Badar tidak ikut serta, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita sambut mereka di Uhud, kita keluar. Jadi antara Madinah, Masjid Nabawi dengan Uhud itu sekitar 5 kilo. Kita sambut di Uhud. Kemudian bagi orang-orang yang lemah iman termasuk kaum munafikin,
itu mengatakan, ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah. Jadi kalau mereka datang, kita lempari saja dari atap-atap rumah itu. Tetapi pada akhirnya, karena suara yang terbanyak itu adalah keluar menyongsong mereka di Uhud, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita akan keluar menyambut mereka di Uhud. Nah, di tengah perjalanan, karena peperangan ini termasuk ujian yang berat, jihad. Di tengah perjalanan sebelum sampai di Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 pengikutnya, yaitu orang-orang munafik, menarik diri dari pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 1000 orang dengan mereka. Artinya dari 1000 orang ditarik, 300 orang berarti tinggal 700 orang, yang sempat membuat hati kaum mukminin itu bergelombang, bergoncang. Kita sudah sedikit jumlahnya, ditarik pula oleh Abdullah bin Ubay bin Salul 300 orang. Dan hikmahnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dengan peristiwa ini menjadi jelas, menjadi gamblang dalam pandangan kaum mukminin kala itu siapa orang-orang yang berada di belakang Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik itu. Yang sebelumnya para sahabat gak ada yang tahu siapa orang-orang munafik yang di Madinah. Karena catatan orang-orang munafik itu ada di tangan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, yang Umar bin Khattab pernah datang kepada dia seraya mengatakan, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk dalam catatanmu itu orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, kalau bukan engkau yang bertanya ya Umar, tidak akan saya jawab, karena ini rahasia saya dengan Rasulullah. Tetapi karena engkau yang bertanya, maka saya jawab, engkau tidak termasuk dalam catatanku itu. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa melihat siapa itu munafik dan tidak, itu pada saat ada orang yang meninggal dunia di zaman sahabat. Jadi kalau Hudzaifah bin Yaman menyolatkan, berarti dia orang mukmin yang baik. Kalau Hudzaifah bin Yaman tidak menyolatkan, berarti dia orang munafik. Nah itu. Jadi hikmahnya adalah kemunafikan yang tadinya tertutupi tirai, akhirnya terbuka. Itu hikmahnya. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dari situ tampak jelas siapa orang-orang yang benar dengan keimanannya, dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, dan siapa orang-orang yang hanya mengambil manfaat dengan keberadaannya bersama kaum mukminin, yaitu orang-orang munafikin. Hikmah yang ketiga, musibah itu akan menelurkan hikmah sebagai peninggian derajat, peningkatan ketinggian derajat, pemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatan, apabila telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat yang tinggi di surga, lam yablugha bi amalihi, yang ketinggian derajat itu tidak mungkin diraih dengan amalnya karena amalnya sedikit.
maka dengan cara yang lain Allah menghadirkan tingkatan surganya itu lebih tinggi, yaitu dengan ibtalahullahu ta'ala, maka Allah menguji dirinya. Dengan apa ya Rasulullah? Fi jasadihi, yaitu ujian yang menimpa dirinya berupa ujian fisik, ya dari sakit yang mendera, dari luka yang menganga, kemudian dari penyakit yang menahun dan sejenisnya, itu masuk dalam fi jasadihi, ujian yang ada di dalam tubuhnya. Au fi malihi, atau ujian yang terkait dengan hartanya. Yang tadinya hartanya berlimpah ruah, kemudian Allah hadirkan kebangkrutan sehingga hartanya terkikis habis. Atau karena ditipu orang, atau karena melakukan kesalahan sehingga hartanya habis, atau karena penyakit yang diderita oleh orang-orang dekatnya atau oleh dirinya sehingga keluar harta yang banyak sampai habis. Itu termasuk ujian yang akan meninggikan derajat. Wala fi waladihi, atau ujian itu Allah hadirkan berupa ujian pada anak. Ada yang memiliki anak tidak normal, ini ujian berat ini. Autis, malam-malam keluar, membuat orang tua lelah, ini dan itu, yang kalau tidak sabar, seperti ada informasi sampai kepada orang-orang dekat itu, ada seorang perempuan yang sangat sabar melihat anaknya autis, ternyata suaminya tidak sabar. Jadi sudah usia 15 tahun masih terkapar, kemudian jalannya juga nggak normal, kemudian tenaganya kuat, sering memecahkan perabot ini dan itu. Suaminya tidak sabar, sering memukulinya. Ini ujian pada anak. Ya, termasuk anak-anaknya ya tidak sehat, selalu sakit-sakitan, sehingga tidak sedikit harta benda itu keluar demi kesehatan anak. Atau misalnya memiliki anak-anak yang toleh, yang menghitamkan wajah orang tua, dan ini juga ujian. Suatu saat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, ya Syekh, kenapa tidak semua syekh itu memiliki anak-anak seperti syekhnya itu, seperti orang tuanya itu menjadi syekh, tetapi ada anak dari syekh menjadi anak atau tumbuh menjadi anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dengan mengutip ayat, itulah makna dan penafsiran ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah cobaan. Dan kita bagi orang tua itu memiliki anak 10, sifatnya beda-beda. Makanya kalau ada orang yang menilai sementara dia belum nikah, orang tua itu kok gak bisa mendidik anak, karena belum merasakan mendidik anak itu bukan perkara yang mudah. Terkadang orang tuanya sudah mendidik dengan baik, sudah dibantu dengan doa, dengan upaya dan ikhtiar, nyatanya memang Allah takdirkan anaknya menjadi anak yang toleh. Kurang apa orang tuanya? Dipondokkan di pesantren tahfidz, kemudian di luar Lampung lagi kan, biayanya besar. Tapi begitu pulang justru menghitamkan wajah orang tua. Ada yang hamil di luar nikah. Ini ujian.
Kalau tetap bersabar menjadi orang tua, tidak mendoakan anaknya dengan doa-doa yang buruk, itu semua akan meninggikan derajat di surga. Kemudian hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat dari musibah, dari bencana dan sejenisnya, itu agar kita terbebas dari penyakit-penyakit hati. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, laula mihanud dunya, kalau bukan karena ujian di dunia, wa masaibaha, dan kalau bukan karena musibah-musibah yang dialami oleh seorang hamba, la asabal abdu min adawatil kibr wal ujub wal faraina wa qaswatil qalb ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Kalau bukan karena ujian di dunia dan musibah-musibah yang menderanya, tentulah seorang hamba itu akan terjangkiti penyakit ujub, penyakit sombong, kiber, kemudian penyakit bangga diri, ujub, kemudian wal farainah, keangkuhan, wa qaswatil qalb, dan mengerasnya hati. Dan itu semua ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan, yang menyebabkan kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Ya, orang kalau sehat terus sombong dia, baru kena nyamuk aja sakit. Saya ini loh, sudah digigit nyamuk kayak apa, enggak sakit juga. Sombong. Maka seperti Fir'aun laknatullah, ketika semuanya dimiliki, dari dipagari oleh tukang-tukang sihir, di dekatnya pejabat-pejabat yang setia seperti Haman dan seterusnya, ya sombong, tidak mau ibadah, tidak mau taat, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena belum mendapatkan ujian yang mengantarkan dia tahu tentang hakikat kehidupan. Maka biasanya orang yang diuji sejak kecil berbeda dengan orang yang hidupnya menjadi anak emas dan anak mama bagi orang tuanya, tidak pernah mendapatkan terpaan ujian yang berat. Berbeda dengan orang yang sejak kecil itu sudah hidupnya menderita, itu biasanya lebih siap menghadapi ujian. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hikmahnya adalah agar Allah mengetahui kesabaran seseorang dan kesyukurannya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, fa innallaha lam yabtalihi liyuhlikahu, dan Allah menghadirkan ujian itu bukan untuk membinasakan hambanya atau mencela hambanya, bukan, atau untuk keburukan hambanya, tidak. Innama ibtalahu Allahu liyamtahina sabrahu wa afadan bahu. Dan sesungguhnya ujian itu hadir, musibah itu menyapa, agar Allah mengetahui kesabarannya dan agar dosa-dosanya terampunkan. Nah ini jadi hadis yang ke-10 itu terkait dengan hikmah dari musibah atau ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan, dan mudah-mudahan dengan ini sebagai pengingat bahwa apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, baik itu nikmat atau sebaliknya ujian, cobaan, itu semua kebaikannya kembali kepada kita.
agar derajat kita di sisi Allah ditinggikan, kemudian sebagai penguji keimanan kita, kemudian agar kita terbersihkan dari sifat sombong, ujub, bangga diri, keangkuhan, dan juga kekerasan hati. Di samping itu pula adalah sebagai takfirud dzunub, sebagai penghapus dosa, dan sebagai ukuran dari kesabaran kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.